Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita ingin berbicara tentang aspek pemikiran politik kebangsaan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau dalam bahasa yang tegas, nasionalisme Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, yang dikenal di masyarakat Palu dengan guru tua. Pemikiran politik keislaman dan kebangsaan atau nasionalisme guru tua muncul melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, periode 1930-1945. Muatan ideologis pada syair-syairnya bercirikan motivasi kepada masyarakat setempat untuk belajar, menuntut ilmu pengetahuan, membangun komunikasi dengan raja-raja lokal di Tanah Palu, meyakinkan publik bahwa ideologi keagamaannya bersifat moderat, pentingnya persatuan dan urgensi ilmu pengetahuan bagi bangsa yang sedang dijajah. Kedua, periode tahun 1945-1965, pemikiran politik keislaman dan kebangsaan guru tua semakin tajam dengan ciri-ciri sebagai berikut. Urgensi membela negara kesatuan Republik Indonesia, kritik terhadap imperialisme dan kolonialisme, komunisme atau biasa dikenal dengan G30 SPKI, Permesta, DI Darul Islam, dan TII Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Ketiga, periode tahun 1965-1969 memiliki ciri-ciri kritik akomodatif terhadap pemerintah dan partai politik. Konsolidasi madrasah dan organisasi Al-Khairat sebagai kekuatan civil society yang bercirikan komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah di masyarakat Indonesia bagian timur. Yang kedua, nasionalitas guru tua berbeda dengan kalangan keturunan Hadramaut lainnya, seperti diperlihatkan oleh kelompok Jamiatul Khair dan Al-Irsyad di Tanah Jawa. Dalam masa tertentu, sebagian keturunan Hadramaut masih tetap setia terhadap tanah air mereka, yakni Yaman Selatan, sebagai identitas kebangsaannya, dan masih kaku mempertahankan stratifikasi sosial. Mereka juga mengalami pasang surut dalam perdebatan mengenai nasionalisme Indonesia. Akan tetapi guru tua tidak pernah mempersoalkan stratifikasi sosial tersebut dan tidak pernah meragukan identitas kebangsaannya sebagai orang Indonesia. Guru tua sadar bahwa beliau adalah orang Indonesia. Selain ibunya berdarah keturunan Arung Matoa, Wajo Sengkang, Makassar, yaitu Syarifah Nur, dia juga mengawini wanita anak raja lokal Palu bernama Ince Ami Daeng Sute. Bahkan kedua orang saudaranya telah tinggal menetap di Manado, Sulawesi Utara sejak tahun 1900 Masehi. Madrasah Al-Khairat yang mayoritas murid-muridnya dari kalangan pribumi, bukan mayoritas kalangan Arab. Kalangan pribumi, penduduk lokal Sulawesi Tengah, diliburkan pada hari Jumat dan sekolah pada hari Ahad sebagai bentuk perlawanan yang tajam dan terang-terangan terhadap penjajah Belanda yang menyokong Zending Kristen. Dia juga melibatkan raja lokal Palu, misalnya Caco Ijaza dan Raja Janggola. Lalu kemudian memobilisasi masyarakat warga setempat, warga Palu, untuk mendukung pendirian Madrasah Al-Khairat. Bahkan tanah Al-Khairat yang dimiliki saat ini di Jalan Sis Al-Jufri nomor 44 Palu adalah hadiah dari beberapa tokoh masyarakat Palu sebagai bentuk terima kasih mereka terhadap begitu cintanya guru tua
di dalam mengayomi mereka dan mendidik mereka. Kiprah kebangsaan guru tua menambah bukti dan dalam memahami perdebatan nasionalisme Indonesia di kalangan keturunan Hadramaut atau keturunan Yaman Selatan. Disinilah distingsi perbedaan tajam antara guru tua dengan kawan-kawannya dari Yaman Selatan. Yang ketiga, ekspresi nasionalisme guru tua tidak melalui perjuangan fisik untuk mengusir penjajah, mengangkat senjata, atau melalui partai politik untuk meraih kekuasaan dalam institusi negara. Tidak, guru tua tidak seperti itu. Melainkan guru tua memilih mendirikan madrasah atau pesantren Al-Khairat untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, dan mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Dan ini dilakukan oleh guru tua 15 tahun sebelum Indonesia memiliki negara sendiri yang kita kenal saat ini. Karena ini terjadi pada tahun 11 Juni, pada tanggal 11 Juni 1930. Dari 11 Juni 1930 ke 17 Agustus 1945, kurang lebih 15 tahun kita belum memiliki negara. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan guru tua tidak memiliki hak kewarganegaraan, ini adalah pernyataan yang salah alamat. Karena saat itu belum ada negara. Jadi 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, guru tua telah membuktikan rasa cinta tanah air dan kebangsaannya terhadap Indonesia. Pada periode 1930-1965, guru tua menjadikan Madrasah Al-Khairat tidak hanya difungsikan sebagai lembaga transfer of knowledge belaka, tempat belajar mengajar biasa, melainkan berfungsi ganda sebagai lembaga untuk mencerdaskan bangsa dan menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti luhur, akhlak, moral, karakter bangsa. Juga dijadikan sebagai basis perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang. Jadi guru tua melawan penjajahan Jepang dan Belanda melalui Madrasah Al-Khairat. Juga melawan komunisme serta gerakan separatisme. Kalau orang bertanya, bagaimana caranya guru tua melawan Belanda, Jepang dengan Madrasah Al-Khairat? Oh iya jelas, karena di madrasah tersebut ada buku yang diajarkan oleh guru tua, berjudul Iddatun Nasyi'in, yang ditulis oleh seorang wartawan senior dari Lebanon, bernama Mustafa Al-Ghalayini, berjudul Iddatun Nasyi'in, membangkitkan semangat pemuda-pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Buku ini hampir semuanya dihafal oleh murid-murid guru tua, yang berisi mengusir penjajah. Lalu buku itu dibeslak, disita, baik oleh Belanda maupun Jepang. Dan disinilah cerita Jepang memaksa menutup sekolah Al-Khairat. Tetapi guru tua tidak pernah mau menutup sekolah itu. Jika dilihat aktivitas dan progresivitasnya dalam berbagai pemikiran dan tindakan kebangsaannya, guru tua dapat dikategorikan sebagai seorang ulama nasionalis religius progresif. Indikatornya dapat dilihat pada teks syair-syairnya yang berorientasi pada kemaslahatan dan kiprah sosial politik kebangsaan, serta hasrat untuk selalu ingin lebih maju dan berubah, membawa bangsanya dari keterpurukan penjajahan kepada bangsa yang merdeka, bebas sebagaimana keberadaan umat manusia berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Corak nasionalis religius progresif ini selain bersumber dari ideologi Sunni, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berakar pada kesadaran konsep hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Perjuangan dengan Madrasah Al-Khairat adalah juga merupakan ekspresi guru tua mengenai pentingnya pengembangan Islam moderat. Mari kita dengar bagaimana guru tua mengekspresikan rasa sukacita dan menginginkan Indonesia merdeka. Guru tua menulis dan mengumandangkan syair tentang bendera merah putih pada tanggal 3 Agustus 1945. 2 minggu sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, guru tua lebih dahulu mengumandangkan syair proklamasi ini.
rayatul izzi rafrafi fi sama'i arduha wa jibaluha hadra. Inna yawma tulu'iha yawma fakhrun 'azamathul aba' wal abna. Kulla yawmin yakunu lil yawmi dhikra. Yadhharu syukru minhum wathana. Lil ilahil karimi yad'una jahra. Haitsu nalul mana wa zalal ana. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Ya Sukarno hayyaita fina sa'ida bid-dawa'i minka zala 'anna ad-da'. Ayyuhar ra'isul mubaraku fina innaka al-yawmu lil wara al-kimya bil yara'i wa bis siyasati faktum wa nasartum bidza ja'atil amba la tubalu bin nafsi wa banin fi sabilil awtani ni'mal fida. Khudh ila al-imami lil ma'ali bi aidi 70 milyunan anta waz zu'ama fasatulqa minar ri'aya qabula wa sima'a lima taquluhu ar-ru'asa wa amarul biladi hissan wa ma'nan wa barhanu lil mala'i annakum akiffa ayyadillahu milkakum wa kafakum kullu syarrin tahukahul a'da. Artinya kurang lebih, berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa raya, daratan dan gunung-gunungnya hijau. Sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan, dimuliakan oleh orang-orang tua dan anak-anak negeri. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan berharga, muncul rasa syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yang Maha Pemurah mereka berdoa terang-terangan, di mana mereka menggapai cita-cita dan hilanglah rasa kepayahan akibat penjajahan. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Tiap bangsa memiliki lambang kemuliaan. Lambang kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah putih. Wahai Sukarno, jadikanlah hidup kami bahagia. Dengan obatmu hilanglah sudah rasa sakit kami. Wahai Presiden yang penuh berkah untuk kami, Engkau hari ini laksana kimia bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Dengan perantaraan pena dan politikmu engkau akan unggul. Engkau menang. Dengannya telah datang berita. Jangan risaukan jiwa dan anak-anak. Demi tanah air tercinta, alangkah indah penebusan dosa-dosa bagi orang-orang yang terlibat dalam penjajahan. Bergandengan tanganlah menuju ke depan untuk kemuliaan. 70 juta jiwa dan para pemimpin akan bersamamu. Pasti engkau jumpai kepercayaan dari rakyat dan kepatuhan pada apa yang diucapkan para pemimpin. Makmurkanlah bangsa Indonesia, makmurkanlah negeri kita, negeri Indonesia, pembangunan spiritual dan material. Buktikan kepada rakyat bahwa kamu mampu untuk mewujudkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari tiap kejahatan yang direncanakan oleh musuh-musuh politikmu. Sekian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.